Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui channel YouTube ini. Dan sekarang kita ini ngobrol sambil santai aja ya, karena saya juga ada di meja makan rumah saya nih, bukan ada di studio seperti biasa. Oke, kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai bagaimana kendalanya jika kita meminjam kartu debit atau memakai identitas orang lain untuk daftar e-wallet. Jadi selama kurang lebih 5 hari saya berada di KLAI 1 untuk mendampingi saudara-saudara kita pulang ke Indonesia melalui program rekalibrasi pulang bersama KNPI Malaysia dan AUMI. Banyak sekali hal yang saya pelajari dan yang saya lihat secara langsung dengan mata kepala saya. Ada yang pakai PCR palsu ketahuan, ada yang pakai tiket palsu ketahuan. Saya juga heran ya, mereka ini dapat yang palsu-palsu ini dari mana. Namun kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai e-wallet. Kita akan bahas secara singkat nih mengenai hal ini. Seperti kita tahu bahwa untuk verifikasi data di aplikasi e-wallet untuk pembayaran COM di JIM KLAI 1 atau KLAI 2 atau juga melalui pelabuhan di Johor, data yang diterima hanyalah paspor atau kalaupun bisa pakai SPLP, ya hanyalah bentuk SPLP format baru yang halaman depannya seperti paspor itu. Lalu banyak yang berpikir untuk meminjam kartu debit milik orang lain atau minta tolong paspor orang lain. Oke, langsung aja kita bahas secara singkat nih, apa saja kendalanya jika meminjam kartu debit milik orang lain. Yang pertama, masa menunggu. Nah, ini maksudnya jika yang punya kartu debit ikut ke KLAI atau pelabuhan, pemilik kartu ini harus menunggu berjam-jam lamanya. Bisa 5 jam, bisa 10 jam, atau bahkan bisa saja 24 jam. Karena Anda sebagai peminjam kartu harus antri di counter JIM tanpa bisa memberikan kepastian berapa lama Anda akan antri sampai Anda selesai bayar COM. Sedangkan jika pemilik kartunya tidak ikut ke KLAI, tidak mungkin setelah Anda bayar COM, Anda akan keluar bandara lagi dan mengembalikan kartu itu. Jadi, si pemilik kartu ini harus ikut ke KLAI. Nah, kendala yang kedua adalah PIN ATM. Sebagai pemilik kartu debit, Anda harus memberikan nomor PIN Anda kepada peminjam. Apakah memberikan nomor PIN ATM kepada orang lain ini bahaya? Iya, jelas saja bahaya. Bisa jadi ada penyalahgunaan. Kecuali yang pinjam itu saudara kita sendiri. Mungkin kita masih bisa percaya ya. Karena Anda sebagai pemilik kartu dilarang masuk ke ruang pembayaran COM. Dan untuk Anda selaku peminjam kartu, Anda sendirilah yang harus memasukkan nomor PIN ATM yang Anda pinjam itu di hadapan petugas imigrasi. Jadi Anda harus ingat-ingat berapa nomor PIN dari kartu yang Anda pinjam itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita pinjam paspor orang lain untuk verifikasi? Ini bisa dan tidak ada masalah karena petugas imigrasi tidak memeriksa e-walletnya daftar atas nama siapa. Yang penting aplikasi e-wallet itu ada uang minimal sejumlah Rp510. 500 untuk bayar COM dan Rp10-nya sebagai sisa saldo. Tidak bisa Anda mengisi e-wallet tepat-tepat dengan nominal Rp500. Harus ada sisanya. Karena itulah peraturan dari e-walletnya, di mana kita tidak bisa menyisakan angka Rp0 di dalam e-wallet kita. Dan jika Anda meminjam paspor milik orang lain, kendalanya adalah paspor yang sudah Anda pakai untuk verifikasi itu tidak bisa lagi untuk daftar e-wallet karena satu identitas hanya bisa verifikasi untuk satu akun e-wallet. Jadi sebelum Anda pinjam identitas orang lain, pastikan bahwa orang tersebut tidak akan daftar e-wallet juga karena dia pasti akan gagal verifikasi. Kemudian yang terakhir, jika Anda berpikir mau pinjam e-wallet dengan sesama peserta pembayar COM, pastikan antrian Anda dan penerbangan Anda adalah sama karena jika beda jam penerbangan, bisa saja orang yang Anda pinjam e-walletnya itu ketinggalan pesawat karena harus menunggui Anda antri dulu. Memang pembayaran COM ini menjengkelkan ya karena harus pakai aplikasinya segala, nggak bisa pakai kartunya. Andaikan bisa pakai kartu Touch 'n Go sih akan sangat menyenangkan ya. Cuma ya mau bagaimana lagi, itulah peraturan dari pemerintah Malaysia dan merupakan salah satu resiko jika kita berada di Malaysia ini tanpa memiliki izin tinggal dan juga tidak memiliki izin kerja yang sah. Oke, baik, sekian informasi mengenai hal ini. Semoga Anda mempunyai jalan terbaik ya untuk mengatasi masalah pembayaran COM ini. Dan juga saya doakan Anda bisa dimudahkan dalam segalanya. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.